Uh, Perkenalkan, nama saya Hinanda Tommy Atikoro, biasa dipanggil Tommy. Untuk PPT-nya, Pak. Mohon maaf Kak, apa udah kelihatan PPT-nya? Nah, udah. Yang slide 6, apakah gabus, Mbak? Kosong Kak? Ada nggak, Mbak? Ini, slide 6. Loh. Atau ini aja, Mbak. Mungkin dari saya aja yang nganuin aja buat PPT-nya. Oh iya Kak. Oke, untuk suara udah kedengaran untuk suara saya dan PPT-nya? Kedengaran Kak. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengundang saya untuk berbicara mengenai sponsorship di forum hari ini. Ini salah satu event saya terakhir kali saya bikin event ketika saya diamanai sebagai ketua panitia event terbesar dari FIB UNAR dengan target kegiatan itu sekitar 1,5 M untuk budget event. Tapi dalam realisasinya budget event saya itu 1 M, lalu target sponsor saya 500 juta, tapi untuk realisasinya sewaktu eventnya nah ini salah satu akhirnya realisasi sponsornya saya mendapatkan 700 juta untuk kegiatan saya. Lalu untuk materi kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu sponsor, lalu starter pack untuk ke sponsor itu apa aja sih Mas, tips and triknya, dan cara menjaga relasi dengan para sponsor. Nah, apa sih itu sponsor? Sponsor merupakan suatu dukungan finansial dari suatu perusahaan kepada suatu organisasi, seseorang, atau aktivitas yang ditukarkan dengan publisitas dari sebuah merek dan juga hubungan. Jadi dengan adanya sponsor itu tentunya harus ada nilai tambah dari suatu merek untuk mendapat meningkatkannya. Saat memberikan sponsor, biasanya perusahaan itu punya target-target, lalu punya target citra juga, lalu punya bagaimana cara keterlibatan mereknya, lalu biaya yang efektif juga. Seperti itu. Dan sponsor itu gak cuma cash saja kok, gak cuma tunai. Kalian juga bisa dapat sponsor barter seperti produk dari mereka dan lain-lain. Lalu apa sih Mas biasanya benefitnya anak-anak sponsor? Mungkin saat ini banyak sekali anak-anak yang jarang mau untuk di posisi sponsorship seperti itu. Padahal aslinya benefitnya itu banyak banget kok. Pertama, kalian memiliki koneksi yang luas. Lalu yang kedua, kalian tuh punya perspektif di dunia bisnis dari para profesional. Jadi kalau mungkin kalian ingin membangun sebuah bisnis, kalian bisa dapat beberapa perspektif itu. Lalu
kalian itu juga dilatih untuk bagaimana cepat mengambilkan keputusan. Lalu juga melatih kalian cara bernegosiasi. Dan salah satu poin penting di sini menurut saya adalah bagaimana cara kalian untuk meyakinkan sponsor dengan menambah skill bisnis pitching seperti itu. Dan yang terakhir manajerial waktu. Lalu ini mungkin salah satu problem kita para sponsor, anak-anak sponsor buat nyari sponsor sebuah event. Pasti pertama, kadang-kadang kita bikin sebuah target nilai sponsor itu terlalu tinggi. Dan menurutku itu bisa-bisa nggak realistis banget nih. Lalu yang kedua, masih banyak kok teman-teman itu kalau ke sponsorship itu berpakaian yang masih kurang formal. Dan ini salah satu orang dari sponsorship yang bilang ke saya seperti itu. Lalu yang ketiga, kadang ada yang nggak sesuai target sponsornya. Contoh kalian mengadakan lomba futsal nih, tapi kalian malah masukkan ke sponsorship buku, kan itu nggak nyambung. Lalu yang keempat, ketika pitching itu kalian terlalu lama bertele-tele dan kurang matang. Banyak banget kok di poin yang ini juga. Terus yang kelima, kadang ada beberapa anak itu terlalu memikirkan keuntungan bagi kita sendiri, tapi kita itu lupa memberikan feedback untuk perusahaan yang bagus. Dan yang terakhir, ini salah satu problem terbesar di antara anak-anak sponsor, pasti nggak punya channel ke perusahaan. Lalu starter pack wajib ke sponsor apa aja sih, Mas? Yang pertama, kita itu berusaha mencari relasi atau riset mengenai perusahaan yang dituju. Jadi sebelum kita mengajukan sponsorship ke perusahaan itu, kita itu harus ngeriset apakah sesuai nggak marketingnya dengan kegiatan kita, apakah nggak sama acara kita juga. Lalu yang kedua, membuat proposal yang menarik serta penawaran yang sesuai. Kadang memang ada beberapa teman-teman saya juga membuat sebuah proposal sponsor itu langsung dibendelkan ke semua perusahaan, uang kegiatannya seperti itu. Hal itu membuat kalian tuh gampang ditolaknya seperti itu. Terus jangan lupa membawa berkas untuk ke sponsor yang sudah di amplop coklat bertali seperti tanda terima. Ini penting banget loh, Kak. Kalian itu harus bawa yang namanya tanda terima karena kalian tuh bisa untuk follow up-nya juga lebih gampang. Lalu proposal sponsor dan surat sponsor. Ini saranku sih. Untuk surat sponsorship itu kalau bisa kalian itu dapat dari orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi. Kalau di kampus mungkin kalian bisa dapat tanda tangan dari Bu Dekan. Seperti itu. Kalau wakil dekan itu kadang-kadang perusahaan itu masih memandang sebelah mata kok. Dan yang terakhir, berpakaian bebas, rapi, bersepatu. Lalu ini salah satu tips dan trik dari aku. Yang pertama, tentukan dahulu budget event yang paling realistis. Jangan pernah ikut nafsu. Ini banyak banget teman-teman yang bikin sebuah event itu terlalu pingin kelihatan wow acaranya. Tapi kalian lupa cara mendapatkan itu gak semudah itu. Nah, jadi kalian tuh buat plan-plan dulu, buat budget event, mulai plan A, B, C, D. Sehingga kalian bisa ngerti yang paling realistis yang mana nanti. Ya, lalu tentukan persentase sponsorship yang paling realistis dari total dana acara. Kalau aku selama ini, sponsorship itu selalu aku buat persentase sekitar 25%. Karena agak susah kalau kita full support gitu, jarang sekali. Lalu buat paket sponsor yang masuk akal. Nah, ini salah satu pengalaman sih. Salah satu pengalamanku sewaktu menjadi sponsorship ketika di National Business Case, courtku waktu itu meminta membuat sebuah paket sponsor dengan persentase. Jadi persentase 100%, 70%, dan 50%. Hal itu akhirnya membuat perusahaan itu nggak tertarik sama sekali karena kalian tuh langsung ujuk-ujuk kasih sponsor yang tinggi dan nggak masuk akal seperti itu. Dan yang terakhir, masukkan proposal sponsor itu paling maksimal H-3 bulan sebelum event berjalan. Karena apa? H-3 bulan itu kalian tuh bisa menanyakan ke perusahaan tersebut seperti apakah ada program yang sama sehingga bisa di-compare bareng. Dan itu membantu kalian untuk mendapatkan uang yang tinggi. Karena biasanya kalau kalian mau masukkan H-1 bulan sama H-2 bulan, pasti kalian mendapatkan sekitar kurang lebih 1 juta, 2 juta, 3 juta segitu. Tapi kalau kalian bisa
masukin hamin 3 bulan, hamin 4 bulan, hamin 5 bulan, kalian bisa dapat di atas angka itu, bisa puluhan juta. Lalu yang kedua, ini yang paling penting banget kalau seandainya kalian setelah memasukkan proposal sponsor kalian terus kalian dipanggil untuk present. Yang pertama, wajib untuk memakai baju berkerah. Lalu yang kedua, memakai celana kain, sepatunya yang juga informal, sama selalu berusaha munculkan wajah yang penuh semangat. Seperti itu sih. Aku paham pasti teman-teman sponsor itu pasti lelah buat muter-muter, buat masukin ke perusahaan-perusahaan, tapi jangan ditampilkan untuk wajah lelahnya itu. Nah, ini yang poin penting. Tentukan target sponsor. Jadi memang kadang anak-anak itu membuat sebuah target sponsor itu nggak masuk akal. Lalu target perusahaannya juga nggak pas, nggak sesuai. Mungkin yang tadi yang aku bilang, kalau kalian bikin acara event sepak bola, soccer, itu kalian targetnya mungkin ke minuman-minuman isotonik, itu pas. Tapi kalau kalian masukkan ke kayak Kompas dan lain-lain, itu sangat nggak masuk akal. Dan pasti auto ditolaknya dan buang-buang budget kalian sebagai sponsorship. Nah, ini poin penting ketika kalian bisa dapat waktu untuk pitching. Pertama, kalian tuh latihan untuk business pitching selama 5 menit. Bagaimana kalian cara meyakinkan orang tersebut selama 5 menit? Karena memang selama ini saya berusaha menerapkan itu ke teman-teman saya, berusaha menerapkan itu ke staff-staff saya agar orang itu lebih percaya. Karena 5 menit itu ada 5 menit berharga. Orang itu akan tertarik itu dalam 5 menit awal. Setelah itu baru kalian sesi tanya jawab. Yang kedua, sangat memahami materi yang dibawakan. Kadang ada beberapa anak karena memang jarang ikut rapat dan lain-lain, ketika diajak ikut presentasi, akhirnya nggak paham. Kalau bisa waktu presentasi itu semuanya paham. Jadi memudahkan perusahaan itu yakin ke kalian. Terus selanjutnya tampilkan performamu yang paling maksimal. Kadang kita itu kalau ketika present masih ada kayak mikir lama gitu. Nah itu kurang menurutku. Karena akhirnya perusahaan itu kurang yakin terhadap kegiatan kita, terhadap kita juga seperti itu. Dan yang terakhir ini pasti poin pentingnya, buatkan PPT yang paling menarik. Nah ini salah satu untuk permasalahan yang paket sponsor. Jadi pertama kalian itu berikan penawaran paket itu yang win-win solution. Jadi sebelum kalian masukkan ke perusahaan itu, kalian harus riset dulu. Perusahaan tersebut itu ada program apa sih, Mas? Ada proyek apa sih? Kalian bisa tahu dari mana sih, Mas? Itu bisa kalian tahu dengan kalian buka berita-berita artikel, lalu kalian membuka website perusahaan, itu kadang ada juga. Ataupun ke akun-akun media sosial mereka. Seperti itu. Lalu yang kedua, ajak lakukan kerjasama khusus yang hanya untuk perusahaan itu. Ini contoh nih, ketika aku mengadakan Economic Week yang tadi yang aku jelaskan dapat tembus 700 juta itu, aku membuat salah satu kerjasama khusus dengan BNI, yaitu setiap transaksi dalam acara konserku itu memakai tap cash. Jadi semua orang itu nggak boleh pakai uang cash, harus pakai tap cash. Seperti itu, sehingga menaikkan jumlah pengguna tap cash. Selain itu juga sewaktu IWIK itu juga saya juga punya kerjasama khusus dengan Pegadaian, yaitu memberikan tabungan emas kepada seluruh peserta seminar seperti itu. Lalu yang terakhir adalah sponsor yang memberikan produk sama jasa itu ya diterima aja. Kadang itu teman-teman saya itu banyak yang menolak. Padahal produk dan jasa itu bisa kok potong anggaran kalian itu. Dan itu berguna banget. Seperti itu. Nah, ini salah satu tips dan trik dari aku sih, cara mendapatkan channel. Yang pertama, pasti kalian minta ke panitia tahun lalu dulu. Mungkin minta kontak-kontaknya sponsor-sponsor tahun lalu itu apa aja. Lalu kira-kira mereka itu punya program apa sih ke depannya. Itu minta aja ke tahun yang lalu. Lalu yang kedua, kalian itu minta ke teman-teman kalian, ke sesama mahasiswa, sesama anggota organisasi,
pasti salah satu teman-teman kalian itu punya yang namanya channel juga ke perusahaan, nggak tahu bapaknya, nggak tahu ibunya, nggak tahu tantenya. Nah, itu kalian manfaatkan untuk mendapatkan sponsor itu. Yang kedua, yang ketiga itu dosen. Nah, dosen-dosen itu punya banyak banget kok channel-channel ke perusahaan-perusahaan. Nah, itu kalian manfaatin. Dan yang terakhir itu kalian ke ikatan alumni. Nah, ikatan alumni ini dulu cara pendekatanku dengan aku mendekati salah satu pengurus ikatan alumni tingkat fakultas dulu. Setelah dari fakultas, aku mencari jalan untuk ke tingkat universitas. Akhirnya aku kenal dengan beberapa alumni-alumni UNER yang di Jakarta, yang di Medan, seperti itu. Lalu ini mungkin poin paling penting sih. Kadang banyak banget anak-anak itu lupa menjaga relasi dengan sponsor. Akhirnya sponsor itu ibaratnya nggak mau lagi sponsori kita untuk ke tahun ke depannya. Ini sih, aku biasanya kayak gini, menjaga relasi partnership. Pertama, pasti kita itu harus mengirimkan LPJ. Karena apa? Mereka juga butuh pertanggungjawaban terhadap produk-produk dan uang yang mereka masukkan ke acara kita. Lalu yang kedua, kita harus wajib meminta feedback dari mereka. Karena apa? Feedback itu juga salah satu poin penting untuk next event. Jadi mungkin kita tahu kesalahan kita dari mana, atau dari sponsor itu sudut pandang sponsor ada yang salah seperti apa, atau ada yang kita kelepasan dari MOU, seperti itu. Lalu setelah kita minta feedback, kita berusaha mendekati perusahaan-perusahaan lagi dengan cara menanyai program-program perusahaan ke depan. Kadang itu program-program itu sudah dibuat, hamin dalam 1 tahun itu sudah dibuat kok untuk tahun ke depannya. Nah, itu kalian tembak di situ. Jadi coba kalian lihat, ada nggak sih ada nggak sih kegiatannya perusahaan itu yang sesuai sama next event kita ke depan, seperti itu. Lalu yang terakhir maksud saya, membuat konsep bersama. Nah, ini yang paling banget disenangi sama perusahaan. Poin penting ini, membuat konsep bersama perusahaan. Ibaratnya kalian itu jadi IO-nya sesuai dengan kepentingan-kepentingan perusahaan, dan ini kita masukkan juga ke dalam acara kita juga, seperti itu. Jadi ibaratnya mereka itu numpang ke acara kita, tapi uangnya dari mereka, seperti itu. Nah, ini salah satu cara sih, part yang menurutku paling penting untuk saat ini, mencari sponsor ketika pandemi COVID saat ini. Nah, ini saran-saranku untuk ketika mencari sponsor di COVID itu, pertama, kita tuh nge-breakdown dulu anggaran dana acara kita itu seperti apa. Kadang ada beberapa anggaran itu yang seperti tidak berguna, itu kadang ada. Itu bisa kita hapuskan dahulu. Lalu kadang juga kita pilih juga mana yang anggaran yang bisa kita mintakan ke sponsor produk, mana yang memang harus butuh uang. Itu harus kita pisahkan juga. Lalu yang selanjutnya cari perusahaan yang bisa memberikan produk atau jasa sesuai dengan anggaran dana kita. Contoh, kalian membutuhkan yang namanya minuman air mineral. Nah, itu bisa kalian masukkan. Aku biasanya kerjasama dengan Cleo. Biasanya Cleo itu ngasih acara-acara yang aku pegang itu mesti minuman, dan itu banyak banget. Ataupun ada yang bisa ngasih produk itu sebelum hari H juga bisa kalian terima. Itu bisa kalian jualkan. Nanti tinggal bilang aja, Mas, kalau bisa produknya untuk kita hamin 2 bulan ya. Nah, itu bisa kalian jualkan. Selama masa persiapan event, kalian bisa jualan dengan produk itu juga. Lalu, ini sekarang yang menurutku sih, memberikan penawaran menarik dengan target perusahaan digital. Karena saat ini banyak banget perusahaan digital yang membutuhkan user. Nah, ini poin penting nih. Contoh mungkin kalian tahu dengan aplikasi bank digitalnya BCA, Blue. Itu kan mereka kan butuh yang namanya user yang banyak. Nah, itu kalian bisa cari aja cara masuk ke perusahaan tersebut, lalu kalian ajukan
bisa mencarikan user-user baru dengan para peserta kalian. Itu menarik bagi perusahaan. Dan itu bisa sesuai target perusahaan untuk berkembang. Lalu yang terakhir ini, membuat proposal video konten guna mencari simpati serta menaikkan hype acara. Ini mungkin unik sih. Aku berusaha meniru dengan konsepnya salah satu startup yang meng-hire orang dengan cara TikTok. Nah, itu salah satu unik sih, menaikkan hype acara kalian, menaikkan hype brand juga. Itu bagus banget itu. Dan akhirnya banyak orang yang tertarik dan mungkin kemungkinan bakal bisa perusahaan itu masuk juga ke kita. Seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Apakah ada pertanyaan? Dan saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih banyak Hinanda untuk penyampaian materinya. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand. Dipersilakan teman-teman. Mungkin ada pertanyaan nih Kak, terkait bagaimana cara meningkatkan dan menyebarluaskan branding di era pandemi ini. Kemudian ada juga pertanyaan bagaimana cara meyakinkan vendor yang akan kita ajak bekerja sama, Kak. Mungkin itu pertanyaan sejauh ini. Untuk yang terakhir itu gampang sih, buat bagaimana sih caranya untuk yakinin vendor itu untuk kerjasama sama kita. Mungkin kita tanya dulu, seperti ya adakah target yang dia inginkan atau kepentingan apa yang dia inginkan, seperti itu. Kadang itu perusahaan itu ada yang beberapa target-target yang mereka butuhkan. Akhirnya kita bahas bareng seperti itu. Jadi ketika pembahasan itu bisa kita buat pembahasan bersama, akhirnya terbentuk yang namanya konsep baru. Itu. Lalu untuk yang pertanyaan yang pertama tadi apa, Mbak ya? Bagaimana cara untuk meningkatkan dan menyebarluaskan branding di era pandemi? Oke. Untuk bagaimana sih cara untuk meningkatkan branding ketika di era pandemi seperti ini? Biasanya seperti saya nih, sekarang saya ini kan punya sebuah bisnis fashion. Saya menggunakan banyak channel-channel untuk digital marketing, lalu juga menggunakan yang namanya Google Ads. Itu bisa kalian pakai, dan Google Ads itu juga untuk pengguna pertama, untuk kalian pakai pertama kali, itu bakal kalian dapat saldo gratis sekitar 300.000 kalau tidak salah. Nah, itu bisa kalian pakai, itu bisa kalian manfaatkan. Ataupun kalian punya event, butuh yang namanya kalian nge-share yang luas, itu bisa kalian pakai. Dan Google Ads itu bisa kalian setting juga, target kalian itu apa aja, dengan kata kunci yang kalian butuhkan. Seperti kalian mungkin targetnya adalah mahasiswa kedokteran, bisa kalian buat seperti itu. Lalu atau kalian punya target untuk usia-usia muda, bisa kalian setting juga. Itu penting ketika zaman digital seperti ini. Karena memang banyak sekali orang-orang yang belum melek dengan digital marketing. Padahal itu sangat mudah kok. Dan kalian itu juga banyak kok wadah-wadah yang ngasih seperti itu. Bahkan Shop itu sempat ngasih saldo gratis untuk penjual awal. Atau bahkan dulu nih, aku ini kan orang Tokopedia. Setiap seller-seller baru itu kita kasih yang namanya kode voucher baru untuk mempromosikan produknya sehingga menaikkan sebuah transaksi. Itu juga bisa.
Jadi banyak banget kok untuk wadah-wadah untuk marketing itu. Tinggal kita explore aja. Oke, thank you Kak. Mungkin ini ada lagi Kak pertanyaan, itu dari pengalaman Kakak sendiri, apakah pernah mengalami kendala-kendala ketika akan melakukan kerjasama? Dan selanjutnya, gimana sih tips dan triknya biar bisa one shoot proposal? Oke. Kalau kendala sih Ini udah yang aku jabarkan tadi awal itu ya. 6 poin awal itu yang salah satu kendala kita sebagai anak-anak sponsor. Dan kendala paling terbesar adalah kita nggak punya yang namanya channel sponsor. Ini pasti semuanya ngerasakan kan, bagaimana kita susahnya nyari channel sponsor. Nah itu, aku menggunakan cara, pertama, ketika ingin memasukkan sebuah proposal acara, aku itu pertama riset dulu sebelum itu. Jadi aku cari dulu mungkin perusahaan ini apakah ada target khusus, ataukah ada project-project baru, seperti itu. Contoh, mungkin yang paling saya ingat adalah ketika saya mau masukkan ke Pegadaian Pusat. Ketika itu dia punya project baru yang namanya tabungan emas. Nah, dia itu targetnya adalah anak-anak usia muda untuk bisa menabung tabungan emas. Nah, dengan target-target seperti itu, saya melihat peluang bahwa audien acara saya juga anak-anak muda. Dan itu bisa saya manfaatkan untuk masuk. Sehingga saya memberikan sebuah penawaran-penawaran khusus, seperti saya jadikan pembicara pertama untuk membahas tentang produk dia dan juga membahas tema yang udah saya buat. Lalu yang kedua, setiap peserta seminar saya itu saya kasih tabungan emas semua. Jadi ketika awal datang mereka melihat seminar itu, mereka sudah antri untuk dikasih tabungan emas gratis. Jadi setelah event mereka sudah dapat tabungan emas. Itu sih poin-poin penting. Jadi sebelum kita mau masukkan ke sponsor itu, kita harus tahu riset-riset tentang perusahaan tersebut. Di mana program apa aja yang mereka butuhkan, lalu targetnya apa aja, seperti itu. Makanya tadi aku ngasih saran ke kalian, untuk ketika dalam COVID ini, targetlah perusahaan-perusahaan digital. Karena perusahaan-perusahaan digital ini membutuhkan banyak user untuk saat ini. Dan sekarang kan lagi banyak banget nih bertumbuh sekali nih perusahaan-perusahaan digital. Nah itu peluang kalian itu untuk kalian tembak. Mungkin kalian bisa bikin sebuah event bareng atau apa, sehingga mau motong anggaran dana kalian dan kalian juga gak susah-susah banget akhirnya. Seperti itu. Oke Kak, ada lagi nih Kak pertanyaannya, kalau misalnya saat online seperti ini, bagaimana kalau misalnya email itu tidak ada balasan, dan ada nggak sih pengalaman Kakak langkah kita untuk follow up email tersebut itu gimana Kak? Oke, kalau seandainya kita nggak dibalas nih email sama perusahaan, mungkin cara kita itu salah. Kita salah email. Kadang kita email itu ke bagian humas. Nah, bagaimana sih Mas caranya biar tepat ke divisi marketing atau marketing communication atau divisi CSR? Kalau dulu caraku adalah aku mencari dulu ke beberapa job street seperti LinkedIn. Nah, kita cari dulu nih orang yang bekerja di divisi tersebut. Nah, setelah itu saya meminta koneksi dengan mereka dengan perkenalan awal. Kita membangun sebuah perkenalan awal, chat-chat awal untuk menanyakan beberapa program-program mereka. Nah, itu salah satu bagian riset kita. Cara kita untuk meriset. Jadi dari itu kita bisa tahu kok perusahaan itu punya target-target apa sih untuk deket-deket ini. Nah, itu bisa kita compare. Bisa kita ajak kerjasama. Tinggal kita bagaimana
mengolahnya itu dan menjaga hubungannya juga. Kadang itu banyak banget kok anak-anak sponsor itu setelah acara terus lupa nggak ngasih LPJ, itu banyak dan itu salah satu hambatan terbesar di perusahaan. Karena bagaimanapun para PJ sponsorship di perusahaan itu juga butuh LPJ. Nah itu. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Kak, terkait dari Kakak sendiri, ada nggak tips dan triknya untuk mencari vendor atau cara memilih vendor yang cenderung murah tetapi kualitasnya tetap bagus? Itu sih, Kak. Oke. Mungkin untuk mencari vendor murah tapi dengan kualitas bagus, pertama ketika saya membuat sebuah event itu, saya juga survei kok. Walaupun saya ketua panitia, saya punya staf perkap, saya juga survei membantu teman-teman perkap untuk mencari vendor-vendornya. Nah, dari survei itu, saya juga membandingkan dengan kualitas-kualitasnya juga. Ataupun kita juga bisa membandingkan lewat teman-teman kita yang udah pernah memakai vendor tersebut. Seperti itu. Lalu kalau seandainya ini dari sudut pandang ketika saya membangun sebuah bisnis ya, ketika saya membangun sebuah bisnis fashion, saya itu pertama itu survei dulu untuk sekitaran Surabaya. Jadi harga di Surabaya itu berapa sih? Apakah produknya seperti apa? Lalu bahannya kayak gimana? Itu pertama kali saya mengunjungi banyak-banyak toko untuk mencari vendor-vendor. Nah, setelah saya ketahui, oh ternyata bahan ini yang cocok, bahan ini cocok, bahan yang ini enggak. Oke, waktu poin keduanya adalah kita cari harga yang termurah dengan kualitas tersebut. Biasanya kalau untuk vendor-vendor memang kebanyakan banyak yang bagus di Jakarta. Jakarta itu banyak banget itu bagus vendor-vendor. Nah itu. Baik, Kak, mungkin izin bertanya kembali ke teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau masih ada yang ingin bertanya, boleh raise hand, teman-teman. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang ingin bertanya. Oh, oke. Mungkin kepada Kak Fania, boleh Kak, dipersilakan Kak. Oh ya, sebelumnya makasih banyak ya Kak Hindanda untuk materinya. Perkenalkan, saya Fania dari FP Nasional, izin bertanya. Tadi sudah sempat disinggung juga sama Kak Hinanda terkait untuk sponsor itu kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang meminta feedback ke kita untuk menjualkan produk mereka, seperti kayak Telkomsel diminta untuk menjualkan kartu dengan target tertentu, misalnya 50 atau 100, terus dari Pegadaian untuk mencarikan istilahnya nasabah untuk tabungan emas gitu. Nah itu kalau dari sempat mungkin saya alami juga sedikit sharing, kalau misalnya offline itu sedikit lebih mudah gitu ya, karena kita misalnya bisa mewajibkan panitia, kita bisa kumpul langsung sama teman-teman panitia untuk mewajibkan dari mereka, misalnya setiap orang ditarget satu untuk mencari nasabah tabungan emas atau untuk menjualkan kartu yang langsung dibagi-bagikan secara offline. Nah, tetapi secara online ini di mana panitia juga terbentuk secara online, terus nggak bisa bertemu tatap muka dan pertemuan hanya via virtual gitu, apa dari kakak ada tips and trick untuk bisa menyiasati menjual produk-produk yang diinginkan pihak sponsorship seperti itu supaya mereka juga tetap mau bekerja sama dengan kita?
Terima kasih Kak sebelumnya. Oke, terima kasih buat Mbak Fania. Mungkin kalau dari aku sih ada saran, kalau seandainya contoh dari Telkomsel ngasih banyak kartu ya ke kita. Memang pernah aku mengalami seperti itu. Itu kartu-kartunya itu aku jual langsung ke counter, jadi nggak pakai lama. Ataupun Coca-Cola ngasih kita produk minuman Coca-Cola dan lain-lain dengan harga murah. Nah itu juga aku kasih jual ke para toko-toko kelontong. Jadi setelah barang aku terima itu langsung aku jual. Jadi untuk penjualan produk barang itu kadang saya nggak nunggu panitia saya datang kok, tapi langsung aku jualkan langsung sesuai targetnya ya. Kalau memang Telkomsel ngasih kartu ya kita jual ke apa namanya para penjual kartu itu. Nah itu bisa. Kadang mereka juga nerima kok. Memang dari harga kita pun mereka mungkin kita nggak ngerti sih harga produknya itu berapa ya untuk kartunya. Nah itu biasanya kalau kalau satu slot Telkomsel itu kalau nggak salah dihargai itu 700.000 satu slot kartu itu. Sekitaran segituan. Itu hasil beberapa kali saya sponsor dari Telkomsel seperti itu. Itu bisa sih. Jadi gak usah nunggu teman-teman kita panitia yang lain untuk membeli produk kita atau membantu jualkan. Ya langsung aja jualkan ke target akhir, langsung ke buyer end buyer langsung aja. Jadi itu cara cepat sih. Biar kita juga nggak apa ya namanya nggak kepikiran punya produk banyak ya apa sih cara ngejualnya. Itu kita tinggal langsung aja end user. Mungkin nanti dari teman-teman panitianya ada yang punya kontak end user untuk gini ya tinggal aja kita kirim ke dia, kasih aja, suruh dia ngejualkan, nanti uangnya transferkan ke rekening panitia. Jadi gak usah nunggu teman-teman panitia kita balik atau apa, udah kita aja langsung gerak aja, langsung kita cari ke end usernya aja, kita langsung tembak ke end user. Jadi itu. Oke, makasih banyak Kak Hinanda untuk pencerahan dan jawabannya. Ya sama-sama. Terima kasih juga kepada Kak Fania yang udah bertanya. Dari teman-teman, kita masih ada waktu nih kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh dipersilakan raise hand. Mungkin kepada Kak Nurul Atika, boleh Kak dipersilakan bertanya. Oke, izin masuk, makasih. Sebelumnya mau nanya Kak, jadi kan aku tuh tadi Kakak ada jelasin kayak ibaratnya kalau misalkan mau kasih proposal itu setidaknya hamin 3 bulan. Nah, misalkan kalau di suatu kondisi kita tuh ngasihnya hamin 2 bulan itu atau hamin sebulan itu ada nggak Kak kemungkinan dapat walaupun misalnya dana kecil, terus ada nggak tips and trick, ada nggak sih komponen-komponen di proposal itu yang bisa narik si perusahaan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita nggak ada channels itu maksudnya channels itu lebih kayak cuman kenal sama anggota staffnya atau itu emang berpengaruh Kak atau harus kenal sama petinggi-petinggi perusahaan gitu aja Kak. Untuk poin yang seandainya kalau kita nggak punya channel nih ya, mulai awal nih kita kosongan nggak ngerti mau masukin kemana atau apa, sesuai yang tadi yang tak bilang itu, kita cari ke beberapa media online yang menjelaskan tentang jobdesk pekerjaan dia. Kita cari aja di LinkedIn, kita carikan sesuai dengan univ kita, biasanya ada kok yang sesuai univ itu kita menggunakan kekuatan alumni itu pasti kita bisa dibantu juga. Seperti itu. Jadi banyak cara kok untuk mencari sponsor. Gak melulu kita berangkat kosongan, asal masukkan. Kita bisa masukkan lewat LinkedIn, kita menyapa dulu, membuat narasi awal ke mereka, perkenalan.
lalu menjelaskan tentang acaranya, meminta email mereka, lalu kita bisa juga meminta feedback ke mereka juga. Kalau seandainya acara kita nggak menarik nih bagi perusahaan tersebut, feedbacknya seperti apa, itu bisa kok. Lalu untuk yang pertanyaan pertama tadi apa Mbak ya? Agak putus-putus ya? Untuk pertanyaan pertama, misalkan di suatu kondisi kita nge-apply si proposal ini ke perusahaan Hamin 1 bulan atau 2 bulan. Nah, ada nggak tips and triknya Kak, kalau misalnya di proposal sponsor itu kayak komponen yang ngebuat si perusahaan ini suka gitu dan tertarik buat ngasih dananya? Mepet banget. Akhirnya membuat 500.000 sampai 5 juta untuk per sponsor. Jadi sponsor kita nggak bakal mau karena kalian ujuk-ujuk besar, tapi konsepnya itu masih itu sih tips dari aku. Kalau seandainya memang kalian kepepet nih acara kalian persiapannya emang butuh waktu cepat, kurang 2 bulan atau kurang sebulan lagi, itu kalian langsung coba aja dengan paket-paket yang kecil. Tapi itu wajib kalian juga dengan anggaran, karena itu bakal membuat kalian malah tombok panitianya, eman malahan. Itu sih. Kalau memang acara kalian membutuhkan dana besar banget, ya kalian harus persiapannya lama juga, 8 bulan besar kayak yang aku aturan 1,5 M. Nah itu memang persiapanku lama 1 tahun. Jadi sejak awal kepengurusan langsung aku buat seperti itu. Jadi kalau kalian bikin sebuah event, janganlah mepet-mepet. Kalau event kalian butuh dana banyak. Kalau dana kecil-kecil sih menurutku bisa-bisa aja. Dapat kok 500.000, 1 juta. Setidaknya kan dapat tambahan lah. Seperti itu Mbak. Mungkin gimana Kak Nurul Atika untuk jawabannya, apakah ada tanggapan lagi? Oh, udah terjawab semua dan memuaskan. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Kak, ini dari Kak Emilia Zulaiha kepada Kak Emil, dipersilakan Kak. Oke, makasih banyak Kiki, izin bertanya Mas. Jadi kalau di Kalimantan itu kan agak susah ya buat cari sponsor kayak gitu. Nah, kira-kira kalau kami mau cari sponsor ke luar Jawa, ke luar, khususnya ke Pulau Jawa gitu, buat ngeyakinin mereka itu kira-kira gimana ya? Soalnya kan nggak bisa ketemu langsung ke sana, ibaratnya kayak gitu. Oke, kalau untuk cara meyakinkan perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa, itu pertama kita cari dulu sih, menurutku. Nyari dulu relasi atau enggak alumni yang satu alma mater di Pulau Jawa, yang kerja di perusahaan tersebut. Itu bisa kalian cari kok, gampang itu buat nyari itu. Kalian bisa menggunakan banyak media sosial pun pasti ketemu. Lalu, kalau saranku, kalau memang kalian butuh banget ya ke Pulau Jawa untuk dapat sponsorship, itu masukinnya jauh-jauh aja. Karena memang follow up-nya agak lama sih. Dari pengalamanku pun, aku masukkan ke Jakarta, aku terbang ke Jakarta untuk masukkan ke beberapa perusahaan, itu juga butuh waktu lama.
itu kira-kira aku harus masukkan sekitar hampir 5 bulan sebelum event tersebut. Jadi event itu bisa kita bahas bareng sama perusahaan tersebut. Kayak gitu. Jangan pernah mepet-mepet kalau menurutku. Kalau memang kalian butuh anggaran banyak ya. Dan menurutku untuk anggaran besar, kalian memang harus ngasih ke perusahaan-perusahaan pusatnya. Untuk sekelas Surah pun masih kecil kok ngasihnya, nggak besar-besar banget. Biasanya mereka ngasih 5 juta, 20 juta. Tapi kalau kalian langsung tembak ke Jakarta, kalian bisa dapat sekitar 100 itu 100 tembus, 200 tembus. Itu yang itu. Jadi dekat Mbak Emilia. Oke Mas, makasih banyak. Boleh nanya satu lagi nggak Mas, terakhir? Boleh. Buat bikin paket-paket kita itu terlihat menarik, mungkin ada tipsnya nggak Mas? Nah itu, untuk buat paket-paket kita menaruh ke perusahaannya. Kalian tahu dari mana ya? Kalian tahu lewat alumni mereka, alumni kita yang di perusahaan tersebut. Tanyain aja program-programnya, ada nggak target mereka itu apa aja. Itu. Lalu setelah kalian ketahui data-data tersebut, kalian buat paket sponsornya sesuai dengan target-target mereka. Tapi tetap ya, walaupun acara kita minta ke sponsor sudah sesuai dengan target-target sponsor, dan sampai merubah banyak konsep acara kita. Kayak gitu. Mungkin contoh kayak yang tadi aku bilang, kasih aja panggung buat mereka ke perusahaan-perusahaan. Itu banyak kok perusahaan-perusahaan yang mencari panggung untuk menjelaskan produk-produk mereka dengan audiens yang udah mereka harapkan. Biasanya mereka membutuhkan audiens sekitar 500, paling minim biasanya 500 orang. Itu paling minim. Dan itu perusahaan pun sudah tertarik kok. Kalau paling minim untuk sebuah seminar. Tapi kalau untuk acara mungkin sekelas konser mungkin besar banget. Itu kalau yang waktu sebelum perusahaan-perusahaan itu butuh panggung menjelaskan produk mereka, nggak melalui channel marketing iklan seperti itu. Karena memang channel marketing iklan itu membutuhkan anggaran yang besar banget. Setelah aku tanyakan ke teman-teman di perusahaan itu, memang anggaran untuk iklan itu bisa ratusan juta banget. Nah itu yang kalian manfaatkan, kalian kasih panggung ke mereka. Seperti itu. Oke, makasih banyak Mas. Sama-sama. Oke, mungkin terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin karena mengingat waktu juga, kita akhiri dulu sesi tanya jawab pada malam hari ini. Mungkin sebelumnya saya izin merangkum sedikit materi yang disampaikan Kak Hinanda tadi, yaitu di mana sponsorship itu merupakan dukungan finansial dari suatu perusahaan untuk organisasi, individu maupun kelompok, yang mana keuntungan dari kita menjadi penyusun untuk mencari sponsorship itu, kita dapat memiliki koneksi yang luas, memiliki perspektif dunia bisnis, dan melatih cara bernegosiasi dan manajerial waktu juga. Nah, untuk apa saja sih yang butuh kita siapkan untuk mencari sponsorship itu? Yang pertama, tentunya harus ada riset terkait relasi tentang perusahaan yang akan kita tuju, dan juga dari pakaian dan pakaian kita untuk melakukan hubungan kerjasama itu juga harus diperhatikan, dan juga membuat proposal yang menarik dan penawaran yang sesuai dengan perusahaan yang kita tuju itu. Dan untuk trik dan tipsnya,
Itu yang pertama, kita tentukan dulu budget yang realistis, jangan terlalu berlebihan mengikuti nafsu, dan juga tentukan presentasi sponsorship yang paling realistis dari total dana acara kita. Dan juga buat paket-paket yang mungkin juga dijelaskan sebelumnya dan kakak, yang masuk akal juga dan yang menarik. Dan juga masukkan proposal itu maksimal hamin 3 bulan sebelum event berjalan. Dan yang paling terpentingnya itu kita harus berikan penawaran paket win-win solution kepada perusahaan yang kita tuju. Mungkin dari saya cukup itu kesimpulan yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada Kak Hinanda Tommy Adikoro yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi terlebih dahulu, Kak. Kepada Kak Emil, saya persilakan untuk memandu sesi dokumentasinya. Oke, buat teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, makasih Kak Emil. Mungkin akhir kata saya tutup sebagai moderator. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Hinanda. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.